Cuaca ekstrim melanda Tiongkok sejak 1 bulan terakhir, puncaknya kemarin. Beijing dilanda banjir karena ditimpa topan Doksuri. Kejadian 2 hari yang lalu menimpa Beijing adalah curah hujan terbesar selama 140 tahun ini bagi Beijing, terburuk dalam sejarah Tiongkok. Di sisi dunia lain, Afrika mendapatkan selain biji-bijian atau grain gratis, mereka mendapatkan juga pembebasan hutang senilai 20 billion dolar dari Rusia. Ya, Rusia memberikan hutang kepada negara Afrika diubah menjadi grain yang tidak perlu dibayar. Rusia mengambil peluang untuk berperan besar di Afrika. Langkahnya mirip Tiongkok yang menggunakan trading atau pendekatan ekonomi untuk membantu dalam tanda petik Afrika. Lebih soft power, tak berasa. Seperti banyak negara yang disedot puluhan triliun kekayaannya oleh Tiongkok, namun tetap bekerja sama dengan Tiongkok karena berkesan Tiongkok membantu ekonomi mereka padahal harta yang diambil lebih banyak dari yang dibantunya. Soft power itu adalah strategi penjajahan gaya baru. Banyak pemimpin negara yang tidak pernah ikut Lemhanas di negaranya masing-masing, atau jangan-jangan tidak ada semacam P4-nya, pendidikan kenegaraan di negaranya masing-masing, maka tidak paham apa itu yang namanya nation threat atau ancaman negara, tidak punya nation interest, tujuan jangka panjang negara tersebut, juga tidak mengerti bagaimana menjalankan survival of the nation agar bisa bertahan ratusan atau ribuan tahun sebuah negara itu berdirinya, dan juga rakyatnya makmur. Rusia melakukan ekspansi adalah selain memerlukan bahan baku, Rusia juga memerlukan pasar untuk produk-produknya, seperti senjata misalnya, sistem keamanannya misalnya pakai Wagner, dan saat ini Putin menciptakan Wagner baru lagi yang nanti akan kita jelaskan di video yang lain. Dengan strategi give first then you will get, maka Putin memberikan grain gratis beserta ongkos kirim lalu membebaskan hutang senilai 20 billion dolar kepada negara Afrika yang dibantunya, diubah dari hutang jadi grain. Dengan demikian Rusia menancapkan trust kepercayaan bahwa Rusia bukan seperti Western country sekutu barat dan Amerika yang buas dan jahat. Rusia bisa membantu memberikan grain biji-bijian dan bisa membebaskan hutang Afrika dari pinjaman hutang. Rusia bukannya diembargo, katanya jadi miskin Rusia itu. Apakah Rusia semakin kaya sekarang? Diembargo oleh barat kok semakin makmur? Kok rubel semakin menguat dalam 2 tahun terakhir? Rusia tetap menjalankan strategi ekonominya, yaitu menciptakan demand atau kebutuhan terhadap rubel, yaitu dengan pembelian gas Rusia, grain biji-bijian dan minyak bumi pakai rubel. Karena itu rubel naik nilainya tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Penjualan minyak bumi terbesar dalam sejarah Rusia bahkan dalam 2 tahun ini terbanyak diekspor ke India dan Tiongkok. Kemudian strategi ekonomi dalam negeri Rusia mengurangi hutang pakai mata uang asing hingga tinggal 10% dalam 3 tahun sebelum perang diluncurkan, membuat ekonomi negara Rusia tidak bisa ditekan pakai embargo. Dengan kata lain, Rusia tidak tergantung pada Western finance atau pembiayaan dari sekutu barat. Strategi Rusia mengendalikan gas Eropa, di mana di tahun 2021 gas alam Rusia sejumlah 155 juta meter kubik, juga 108 juta ton minyak mentah, juga 91 juta ton BBM, ditambah 52 juta ton batu bara selama hampir 500 hari berperang di Ukraina. Ternyata tidak turun kebutuhan energi Eropa yang disuplai oleh Rusia, karena merubah sumber energi bagi Eropa dan membangun sarana baru tidak semudah perkataan opung yang mau jadi ketua umum Golkar lewat Munaslup. Nggak mudah lah. Ditambah lagi harga energi minyak dan gas setelah pandemi naik tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Disinilah membuat Rusia makin banyak duitnya. Dan sekarang ini Saudi Arabia demi membangun banyak wilayah di Saudi Arabia, Saudi memerlukan uang yang banyak. Mereka lakukan adalah membatasi jumlah produksi minyak Saudi hingga demand semakin tinggi dan harga tidak turun-turun. Harga minyak tetap di atas. Efeknya Rusia diuntungkan. Bahkan di tahun 2022 ketika Rusia masih perang di Ukraina hingga saat ini, pendapatan minyak bumi Rusia dari ekspornya ke Tiongkok, ke Turki, ke India nilainya naik 35%. Begitu juga total komoditas batu bara hingga grain biji-bijian naik hingga 40% dibanding tahun 2021. Bahkan dibandingkan dengan rata-rata 10 tahun terakhir. Di Rusia, ekspor Rusia selama perang itu naik. Rusia dalam 6 bulan pertama fiskal pertama tahun 2023 ini, setiap bulannya ekspornya surplus terbesar dalam sejarah mereka sejak tahun 2008 dengan nilai 2 kali lipat sekarang ini. Bahkan Gazprom, perusahaan gas negara Rusia, memberikan kontribusi 5 triliun rubel dari pajaknya saja kepada negara, atau senilai setengah dari biaya perang Rusia selama 500 hari. Yang lucunya lagi, barang-barang Rusia masuk dan keluar ke Eropa Barat yang dilarang oleh Amerika dan Sekutu Barat ternyata tidak pernah
berkurang perdagangannya. Sekarang melalui 3 negara Asia Tengah yaitu Armenia, Kyrgyzstan, dan Georgia, di mana negara Tengah Asia tersebut atau middleman country tersebut perdagangan dalam 1 tahun terakhir ini naik 400% jumlahnya yang semuanya menggunakan rubel pembayarannya. Jadi sanksi ekonomi pihak barat ke Rusia tidak menghasilkan apapun untuk melemahkan Rusia. Cara ini harusnya menjadi inspirasi kita negara Indonesia untuk berani bersikap tegas untuk bertindak atas nama rakyat walaupun ada ancaman embargo. Rusia adalah negara di embargo yang tambah kaya. Kemudian juga Iran yang di embargo lama oleh dunia, tetap kaya dan berkekuatan. Dengan adanya middle country, pabrik di Rusia tetap jalan seperti biasa. Pokoknya apa-apa sekarang adalah non-western shop, non-western logistik, non-western port, non-western money. Berani ya Rusia itu. Dengan strategi tersebut, Rusia tidak akan pernah berhenti berperang selama Rusia sanggup membiayai perang selama 15 tahun ke depan sesuai dengan cadangan energi dan ekonomi Rusia yang terus masih berdagang. Perang masih lama di Ukraina itu. Bahkan analis mengatakan kalau Belarusia masuk menyerang Polandia, di mana hal itu artinya menyerang negara NATO, Rusia masih bisa bertahan membantu Belarusia dalam perang panjang itu ke depannya. Dengan informasi seperti ini, coba kita mereview diri kita. Apakah Indonesia itu levelnya sudah bermain seperti Rusia atau Indonesia masih seperti negara Afrika? Peace.